Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, kita kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Dan kita sudah menyelesaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Mekah, yaitu khususnya di kota Taif. Juga kita sudah masuk di dalam pembahasan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah dan juga kepada person-person. Kita sudah sebutkan beberapa person atau beberapa individu yang Rasulullah SAW dakwahi dan menerima Islam. Ya, diantaranya adalah, kita sebutkan ulang, tidak apa-apa. Antaranya adalah Suwaid ibn Samit, kemudian Iyas ibn Mu'ad radhiyallahu anhum, kemudian Abu Dzal Al-Ghifari, kemudian ada Tufail ibn Amr Ad-Dawsi, dan juga yang terakhir disebutkan di sini adalah Dhimat Al-Azdi radhwanullahi alaihim jami'an. Nah, sekarang kemudian kita akan masuk kepada sitta nasamat thayyibah min ahli Yathrib. Ya, ada 3 potensi besar atau 6 potensi besar, 6 orang yang mempunyai potensi besar yang baik dari ahli Yathrib, dari penduduk kota Yathrib atau kota Madinah. Ya. Disebutkan di sini di musim haji di tahun ke-11 nubuwah, tahun ke-11 setelah pengutusan Rasulullah SAW, atau yang bertepatan dengan bulan Juli tahun 620 Masehi. Dakwah Islam itu mendapatkan secercah harapan. Ya, dakwah Islam itu mendapatkan secercah harapan. Kita sudah sebutkan ya kemarin bagaimana kondisi kaum muslimin dan juga dakwah Islam itu setelah Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal. Kemudian bagaimana perlakuan dari kaum Quraisy, musyrik Quraisy itu yang kemudian meningkatkan lagi intimidasinya, penyiksaannya kepada kaum muslimin. Ya, maka di sini seakan-akan tidak ada lagi harapan ya, bahwa dakwah Rasulullah SAW atau dakwah Islam ini bisa menyebar dan diterima oleh manusia. Tapi ternyata di klimaks atau di siksaan yang semakin berat itu justru muncul secercah harapan. Ya, muncullah secercah harapan. Jadi ini perumpamaannya kalau kita lihat bahwasanya semakin gelap malam, justru itu bukan pertanda bahwa malam itu akan selamanya, tapi justru semakin gelap malam itu artinya semakin dekat yang namanya fajar untuk menyingsing. Artinya semakin keras ujian, maka itu berarti bertanda bahwa solusi atau kemudahan akan segera datang. Nah, di sini disebutkan ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu malam Rasulullah SAW di tengah malam, ya, karena kebiasaan beliau sebagaimana kita sebutkan sebelumnya adalah ketika musim haji beliau aktif berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang datang dari luar Mekah. Nah, beliau pun melakukan hal itu pada tahun ini yang disebutkan di sini pada tahun ke-10 tahun ke-11. Beliau keluar di tengah malam, di kegelapan malam bersama bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya. Kenapa keluar malam-malam? Agar supaya beliau bisa menghindari halangan-halangan yang mungkin saja dilakukan oleh penduduk Mekah, musyrik Quraisy. Maka kemudian mereka melewati kabilah Zahl, ya, dan Syaiban ibn Tha'labah, dan mereka pun Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib ini kemudian berbicara kepada mereka tentang Islam, ya, dan akhirnya terjadi percakapan antara mereka, lalu kemudian tanya jawab tentang agama Islam. Tapi kemudian Banu Syaiban ini sebenarnya ada jawaban, secercah jawaban yang menunjukkan ada harapan di situ bahwa mereka akan menerima Islam. Namun sayang sekali ternyata mereka tetap saja terhenti
dan tidak menerima Islam. Jadi mungkin mereka menerima konsep Islam ya, tentang keadilan, tentang tauhid, tapi mungkin kemudian mereka masih ada keraguan sehingga tidak bisa menerima Islam secara penuh. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Aqabah ya, di daerah Mina, dan beliau pun mendengar suara-suara orang-orang sedang saling berbincang. Maka kemudian beliau pun mendatangi kerumunan orang-orang tersebut, dan ternyata ada 6 orang di situ dari anak-anak muda penduduk kota Yathrib atau kota Madinah. Dan ke-6 orang itu adalah datang dari suku Khazraj. Ya, ini kita sudah sebutkan, kita sudah singgung bahwa di Madinah atau di kota Yathrib pada waktu itu terjadi perselisihan atau pertumpahan darah antara suku Al-Khazraj dan juga suku Aus. Nah, 6 orang ini yang ditemui oleh Rasulullah SAW adalah 6 anak muda dari suku Al-Khazraj. Dan disebutkan di sini nama-nama dari 6 orang tersebut. Yang pertama adalah As'ad ibn Zararah min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Kemudian yang kedua Auf ibn al-Harith ibn Rifa'ah ibn Afra min Bani Najjar, dari Bani Najjar juga. Kemudian Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan dari Bani Zuraik. Kemudian Qutbah ibn Amir ibn Hadidah dari Bani Salamah. Kemudian Uqbah bin Amir ibn Nabi dari Bani Haram ibn Ka'ab. Kemudian Jabir bin Abdullah ibn Ra'ib, ini dari Bani Ubaid ya, ibn Ghanam. Dan ternyata orang-orang Yathrib ini, orang-orang Khazraj ini, mereka itu bersekutu ya, punya hubungan baik dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ya, dan bahwa mereka telah mendengar bahwasanya seorang nabi. Jadi orang-orang Madinah ini termasuk 6 orang yang kita sebutkan ini, itu sudah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwasanya akan ada nabi yang diutus pada zaman ini. Jadi kita memang sudah ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwa akan diutus nabi. Ya, akan diutus nabi dan akan ada nabi terakhir. Cuman mereka memprediksikan bahwasanya nabi yang akan diutus terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel sendiri. Tapi ternyata bukan, ternyata yang diutus adalah dari Bani Ismail, ya, anaknya Ismail atau orang-orang Arab. Nah, kemudian orang-orang Yahudi pun sudah mengikrarkan, sudah mengatakan kepada orang-orang Yathrib ini bahwasanya kalau nabi itu keluar, sudah diutus, kami akan ikuti mereka dan dan akan kemudian ikut berperang ya. Ikut berperang bersama nabi tersebut. Nah, falamma lahiqahum Rasulullah, dan ketika mereka pun sudah ditemui oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian ini? Maka mereka pun mengatakan, nafar minil Khazraj, kami adalah orang-orang dari suku Khazraj, min mawalil Yahud, ya, dari sekutunya orang-orang Yahudi. Maka mereka mengatakan, qalu na'am, iya. Afala tajlisuna ukallimukum, maukah kalian duduk-duduk dan aku berbicara kepada kalian? Maka mereka mengatakan iya, setuju. Maka beliau pun kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada 6 orang ini tentang Islam, menawarkan kepada mereka tentang Islam, menjelaskan kepada mereka tentang agama, dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Ya. Maka sebagian dari mereka setelah mendengarkan dari Rasulullah, mereka mengatakan kepada yang lainnya, wallahi ta'lamuna wallahi ya qaum innahu lan nabiyil ladzi tawa'adakum bihi yahud fala nasbiqannakum ilaihi fala tasbiqannakum ilaihi fa asra'u ila ijabati da'watihi wa aslimu. Kata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, kalian tahu wahai kaum, demi Allah betul-betul orang ini adalah nabi yang orang Yahudi telah janjikan kepada kalian. Orang-orang Yahudi telah janjikan kepada kalian. Fala tasbiqannakum ilaihi, jangan sampai orang-orang Yahudi itu mendahului kita. Ya. Fa asri'u, maka bercepat-cepatlah, bersegeralah menjawab dakwahnya dan masuklah ke dalam Islam.
Wa kanu min uqala Yathrib. Jadi orang-orang ini disebutkan di sini, orang-orang atau 6 orang ini termasuk orang-orang intelek ya, dari golongan orang-orang Yathrib, orang-orang yang pintar ya. Nah, mereka pun kemudian resah, sebenarnya mereka resah terhadap apa yang menimpa Khazraj dan Aus, permusuhan dan peperangan yang terjadi antara mereka. Mereka resah, mereka tidak senang dengan pertumpahan darah, permusuhan yang telah berlangsung begitu lama. Lalu kemudian pun mereka pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, fa'asa an yajma'ahumullahu bik. Ya. Fa'asa an yajma'ahumullahu bik. Semoga Allah Subhanahu wa taala denganmu akan menggabungkan atau mempersatukan mereka. Maksudnya Aus dan Khazraj. Ya. Lalu mereka mengatakan fasanaqdumu alaihim fanad'uhum ila amrik wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Mereka mengatakan kami akan datangi, mereka dari Khazraj, mereka mengatakan kami akan datangi suku Aus ya, dan menawarkan perihal ini ya, perkara ini kepada mereka. Kami akan tunjukkan kepada mereka tentang apa yang kami sudah terima ini. Maksudnya apa yang sudah kami terima dari dakwah Islam ini. Kami menjelaskan kepada mereka tentang agama. Fa in yajma'ahumullahu 'alaika fala rajulun azza minka. Kalau seandainya betul-betul Allah bisa menggabungkan dan mempersatukan mereka lewat jalanmu, wahai Rasulullah, maka tidak ada orang yang paling mulia selain dirimu. Maka setelah itu mereka pun pulang ke kota Madinah atau ke kota Yathrib. Mereka membawa risalah Islam ya. Sampai tidak ada yang disebutkan di sini hatta lam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang tersisa dari rumah-rumah kaum Ansar kecuali pasti disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Jadi viral ceritanya begitu. Jadi orang-orang jadi membicarakan tentang Rasulullah SAW atau Nabi yang baru muncul ini, baru yang Nabi yang diutus di tanah Arab pada waktu itu. Nah, kemudian disebutkan di sini sebelum langkah ke Isra dan Mi'raj, disebutkan di sini Syekh Safir Rahman menyebutkan sekilas tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Beliau mengatakan wa fi Syawal min hadhihi sanah, di bulan Syawal pada tahun ini, maksudnya tahun 11 kenabian, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah as-Siddiqah radhiyallahu anha. Rasulullah menikah dengan Aisyah as-Siddiqah, ya, Aisyah putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan wahia bintu sitta sinina. Ya, dan ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, Aisyah ini berumur 6 tahun. Ya, berumur 6 tahun, masih kecil ya. Kalau kita lihat ya kayaknya masih anak-anak ini, umur 6 tahun ya. Wa bana biha bil Madinah fi Syawal fi sanatil ula. Baru kemudian dimasuki oleh Rasulullah SAW, atau maksudnya baru tinggal bersama Rasulullah SAW di bulan Syawal juga, di nanti ketika di tahun pertama setelah hijrah. Ya. Wahia bintu tis'a sinin, dan yang ketika waktu itu umur Aisyah telah menginjak 9 tahun. Ya, jadi 6 tahun dinikahi, baru kemudian diperlakukan sebagai istri ketika umur 9 tahun. Nah, mungkin di sini kita bertanya, kok Rasulullah SAW, atau ini salah satu syubhat yang biasa dilemparkan kepada Islam, ya, atau bahkan hinaan yang biasa ditujukan kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang pedofil, ya, penyuka anak-anak kecil, ya. Dan ini ternyata banyak orang-orang yang termakan dengan syubhat ini, atau orang-orang Islam yang tidak bisa menjawab syubhat ini. Kenapa Rasulullah SAW menikahi anak kecil? Oke lah 6 tahun, tapi ternyata digauli juga pada waktu berumur 9 tahun. Kalau kita bilang ya masih kecil juga, 6 tahun 9 tahun itu masih kecil, sama-sama kecil, tidak ada bedanya. Nah, maka bagaimana kita menjawabnya, ikhwah sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Syubhat yang selalu saja kita dengar ini, bahwasanya Nabi SAW adalah penyuka anak kecil, ya, dan bahkan yang memperburuk hal tersebut adalah hal-hal seperti ini masih dipraktekkan ternyata oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Ada saja orang yang sudah berumur tua kemudian menikah dengan anak-anak yang masih belasan tahun atau yang sebelum sampai umur 10 tahun. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu hal yang
menusuk Islam, ya, apalagi adalah Komnas HAM, perlindungan anak dan seterusnya. Itu kan yang kemudian membuat hal ini kalau kita bacakan kepada orang-orang Rasulullah menikahi anak berumur 6 tahun ini semakin membuat Islam semakin terpuruk, ya, semakin jelek namanya. Nah, bagaimana kita menjawab ini, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita lihat dulu apakah memang menikahi anak umur 6 tahun ini adalah sunnah. Apakah dia termasuk sunnah yang memang dituntut untuk kita mencontoh Rasulullah SAW? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang budaya Arab pada waktu itu sama dengan budaya kita sekarang? Sekarang pertanyaan begini, mungkin kita sekarang mendengar bahwa ada orang yang mengejek Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pedofil karena menikahi anak-anak. Sekarang pertanyaannya, kenapa di zaman itu, di zaman Quraisy ini, di zaman Nabi SAW, tidak ada satu orang pun kita pernah dengar riwayat satu orang musyrikin Quraisy atau musuh-musuh Islam pada waktu itu mengejek dan menghina Rasulullah dengan ejekan yang sama. Kenapa ada orang Quraisy bilang, Muhammad menikah anak kecil? Paling ejekannya kita sudah pernah lihat, kita sudah pernah ceritakan, ya, ejekannya kalau bukan penyihir, kalau bukan peramal, penyair, orang gila dan seterusnya. Tidak ada yang bilang Rasulullah SAW pedofil, ya. Tidak ada yang menyebutkan hinaan-hinaan yang semacam itu. Kenapa? Karena memang budaya pada waktu itu menikahi anak kecil sepertinya adalah hal yang biasa. Karena orang-orang Quraisy pun melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi budaya memang pada waktu itu adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dibolehkan oleh budaya pada waktu itu. Nah, sekarang kita melangkah, apakah memang ada batasan umur yang dianjurkan oleh syariat untuk kita menikah? Ada atau tidak? Pertanyaannya sekarang. Adakah syariat mengatakan harus menikah umur segini? Ya. Kalau untuk mengatakan Rasulullah kan menikah umur 25, berarti sunnahnya 25. Sekarang pertanyaan, itu sunnahkah menikah umur 25? Ternyata tidak. Ya. Yang sunnah adalah apa? Menyegerakan pernikahan berapapun umur Anda. Ya, itu anjuran dari Rasulullah SAW. Ya, apalagi memang ketika pada kondisi atau masa-masa ditakutkan fitnah, terjadi perzinahan dan seterusnya. Maka kalau ada laki-laki yang sudah mengkhawatirkan dirinya, walaupun dia masih berumur 16 tahun kah, 17 tahun kah, lalu kemudian dia sudah punya syahwat dan khawatir kalau tidak bisa menyalurkan syahwat tersebut dia akan bisa jatuh kepada perbuatan yang keji, maka dianjurkan dia untuk menikah. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Ya, ini pemuda disebutkan syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan finansial, ya, maka segeralah menikah. Ya. Segeralah menikah. Ya, jadi maksudnya ba'ah di situ, di hadis itu adalah kemampuan finansial. Karena kalau ba'ah ini kan ada dua artinya. Entah dia kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri atau kemampuan finansial. Tapi maknanya lebih rajih kepada kemampuan finansial, karena kalau kemampuan hubungan suami istri, ya pasti semua sudah bisa. Ya, pasti semua sudah bisa. Kalau anak muda pasti sudah bisa semua. Tapi yang kemudian kemungkinan orang tidak bisa adalah kemampuan finansialnya. Bisa saja ada orang mampu, ada yang tidak. Nah, Rasulullah anjurkan kalau memang sudah punya kemampuan finansial, silakan menikah. Anda masih mahasiswa, Anda masih silakan menikah. Masih umur belasan, atau sudah 20-an, silakan menikah cepat. Ya. Terutama itu tadi ketika di zaman-zaman terjadi atau banyaknya tersebar fitnah seperti sekarang, ya. Di mana-mana kita sulit menjaga pandangan, ya, para wanita terbuka, banyak yang tidak pakai hijab. Ya, syahwat di mana-mana, di film, di televisi, kita buka YouTube saja, bahkan mungkin kita mau buka video ceramah, iklannya adalah iklannya video-video tidak betul, video-video tidak beres. Ini ternyata sangat susah dihindari, maka kita harus punya kita harus punya jalan keluar untuk itu. Salah satunya disediakan oleh Islam adalah untuk menikah. Begitu juga wanita, tidak ada batasan umur ternyata yang kemudian syariat batasi. Ya. Menikah umur segini, harus menikah semua, tidak ada. Tapi ketika memang dia sudah dianggap mampu untuk menikah, ya,
dianggap memang sudah mengkhawatirkan, maka tidak apa-apa walinya menikahkan anaknya tersebut, anak perempuan tersebut. Nah, maka di sini ikhwas sekalian, sini kita lihat karena memang syariat tidak membatasi umur kepada kaum muslimin untuk menikah, maka itu dikembalikan kepada urf yang berlaku. Jadi di sini berlaku kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu kemudian bisa dijadikan dasar hukum. Nah, sekarang budaya kita itu menikah wajarnya itu umur berapa? Ya, wajarnya umur berapa? Nah, sekarang kalau ada yang kemudian mau mengatakan, saya ikuti sunnah Rasulullah, saya mau menikahi anak umur 6 tahun. Di zaman sekarang ternyata adah atau budaya kita menolak hal tersebut, dan justru akan muncul lebih banyak mudarat ketika melakukan hal tersebut. Sementara masih banyak wanita-wanita yang berumur di atas 17 tahun, umur 20 tahun. Kenapa bukan itu yang dinikahi? Kenapa harus yang 6 tahun? Maka di sini justru perbuatannya bisa menjadi makruh. Bisa menjadi makruh perbuatan seperti itu. Nah, ini tergantung budaya. Nah, budaya pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW, itu bukan suatu masalah besar. Itu hal biasa. Makanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka pada zaman kita, maka kalau kita mau menikah, maka kita perhatikan budaya, dan kita juga perhatikan bagaimana kondisi kita. Ketika kita misalnya sudah tidak mampu menahan terlalu banyak fitnah dan syahwat, maka kalau antum mampu menikah, silakan menikah umur berapapun antum. Kalau tidak bisa, ada anjuran syariat untuk berpuasa. Nah, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad pedofil, itu kalau ente pakai pandangan budaya antum. Kita pakai budaya pada waktu itu. Adapun sekarang kita pakai budaya kita, batasan-batasan umur itu. Seandainya pemerintah kita membatasi tidak boleh menikahi anak umur di bawah 16 tahun, kalaupun di bawah itu masih boleh tetap selama melalui pengadilan dulu. Kan biasanya begitu. Tapi ternyata masih boleh juga. Dan ternyata wanita-wanita yang berumur lebih tua dari itu kan masih banyak. Kenapa bukan itu? Jadi disinilah kita menjawab ikhwas sekalian, bahwasanya budaya pada waktu itu memang menikahi anak di bawah umur, menikahi anak berumur 6 tahun, 9 tahun ataupun lebih tua dari itu hal yang biasa pada waktu itu, pada masyarakat waktu itu. Tidak ada yang mencela Rasulullah SAW pada waktu itu ketika beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Baru zaman sekarang karena memang sudah terjadi perubahan budaya. Kita memang sudah disuguhi atau sudah dipengaruhi oleh hal-hal di sekitar kita, di negara-negara lain terutama, apalagi memang sudah ada hegemoni dari bangsa barat, ya kan? Maka budaya kita akan melihat bahwa pernikahan dengan wanita di bawah umur adalah pernikahan yang sangat janggal. Pasti bilang kasihan anaknya masih mau sekolah, anaknya masih mau main-main, anaknya masih ini, kenapa harus begini? Lalu kemudian kita juga bisa lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika hidup di bawah naungan Rasulullah SAW, apakah beliau menderita? Tidak ada riwayatnya beliau mengatakan menderita. Justru beliau masih main dengan teman-temannya. Banyak riwayat menyebutkan hal tersebut. Rasulullah masih bermain dengan Aisyah. Rasulullah membiarkan Aisyah main-main dengan teman-temannya. Rasulullah memanjakan Aisyah. Dan ternyata Aisyah menjadi wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Menjadi ulama dari golongan perempuan, dari golongan sahabiyah, Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak bisa tuduhan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah pedofil, tuduhan yang salah, tuduhan yang tidak benar. Nah, kita zaman sekarang ikhwas sekalian, selama masih ada wanita berumur di atas, maka tidak usah. Ini bukan sunnah ini. Sunnahnya adalah menyegerakan menikah dan mengikuti adat yang berlaku selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau antum mau menikah, sudah merasa diri menikah, antum punya kemampuan finansial, maka silakan menikah. Cari wanita yang dianggap atau yang dilihat oleh pandangan budaya dan adat kita itu wanita yang sudah pantas untuk menikah. Teman angkatan antum misalnya, cinlok angkatan biasa itu ada, atau angkatan di kampus ini biasanya itu yang paling banyak terjadi juga terjadi menikah di sesama angkatan satu kampus.
Satu kampus, satu jurusan, satu program studi, dan satu angkatan. Subhanallah. Ya. Baik. Kemudian ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW bulan Syawal. Nah, pertanyaan sekarang itu tadi, apakah bulan Syawal itu sunnah untuk menikah di bulan Syawal? Jawabannya tidak, bukan. Ya. Jadi kapan sunnahnya untuk menikah? Secepatnya. itu sunnahnya secepatnya. Antum mau nikah sekarang jangan tunggu bulan Syawal. Ya, tunggu misalnya sekarang bulan berapa? September. Atau sekarang bulan berapa di Hijriah? Safar atau Rabiul Awal? Safar. Sekarang Safar. Antum sudah khawatir dengan diri antum tentang fitnah yang berada di sekitar antum. Jangan tunggu Syawal. Kalau bisa Rabiul Awal menikah, atau bulan Safar itu sendiri antum menikah. Ya, kan begitu. Cuman memang karena sudah membudaya itu ya bulan Syawal ya. Makanya kita lihat itu di bulan Syawal itu banyak sekali undangan. Ya, orang menikah. Lalu tapi ya tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada sebenarnya kalau memang mengkhususkan bulan Syawal. Apalagi memang pas setelah bulan Ramadan ya. Setelah bulan Ramadan, puasa, kemudian Lebaran, mungkin puasa Syawal, baru menikah. Nah, ini buka puasa yang hakiki nih. Ya, buka puasa yang hakiki bagi para jomblo. Ya, sudah puasa, ya langsung kemudian menikah. Ya, Masya Allah. Saya juga alhamdulillah dulu menikah bulan Syawal, tepatnya 11 Syawal. 11 Syawal, awal-awal bulan Syawal. Jadi saya buru-buru selesaikan puasa Syawal yang 6 hari. Ya, jangan sampai kalau sudah menikah tidak bisa puasa lagi. Ya. Baik. Nah, baik ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah Al-Isra wal Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Baik, yang pertama dibahas di sini adalah waktu atau perbedaan pendapat dari para ulama tentang kapan terjadinya Al-Isra dan Mi'raj ini. Ya, kalau Al-Isra dan Mi'raj ini kan sudah jelas ya, sudah jelas bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi, itu adalah suatu fakta yang memang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada surahnya di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ya, yang Allah menjelaskan bahwa memang Rasulullah SAW Isra ya, diperjalankan di malam hari dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis, dan kemudian juga dijelaskan di surah yang lain bahwasanya Rasulullah SAW di Mi'raj, ya, di Mi'raj itu diangkat, diperjalankan ke atas, ya, diperjalankan ke atas menuju Sidratul Muntaha, ya, menuju Sidratul Muntaha. Nah di sini disebutkan waqtalafa fi ta'yini zamanihi ala aqwalin syatta, ya, berbeda-beda pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj ini. Yang pertama, waqila kana al-Isra'u fi as-sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwah. Pernyataan pertama atau pendapat pertama bahwasanya Al-Isra itu terjadi di tahun yang sama ketika Nabi SAW diutus. Jadi tahun berapa Nabi SAW diutus? Nah, di situ juga beliau SAW mengalami Isra dan Mi'raj. Dan pendapat ini, ya, ini saya nukil langsung di sini ya. Dari tulisan Syekh Mubarak Furi. Ini dipilih, pendapat ini dipilih oleh At-Tabari, ya, Imam At-Tabari. Kemudian yang kedua, waqila kana ba'dal mab'athi bi 5 sinin, rajjaha dzalika an-Nawawi wal Qurtubi. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi 5 tahun setelah tahun pengutusan sebagai nabi. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Pendapat yang ketiga, kana lailatus sabi' wal 20 min syahri Rajab sanah asyirah minan nubuwah, wakhtarahu al-allamah al-Mansur al-Furi. Disebutkan di pendapat ketiga bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di malam ke-27 di bulan Rajab pada tahun 10 kenabian. Ya, pada tahun 10 kenabian, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Mansur Al-Furi. Ya. Kemudian yang keempat, waqila qabla al-hijrah bi 6 ashhuri syahran. Ya. Pendapat keempat menyatakan bahwasanya hijrah Isra Mi'raj itu adalah 16 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Ya.
yakni di bulan Ramadan tahun ke-12 ya. Tahun ke-12 kenabian. Kemudian pendapat kelima, qabla al-hijrati bisanatin wa syahraini. Sebelum hijrah 1 tahun 2 bulan. Artinya 14 bulan sebelum sebelum hijrah, atau di bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Wa qila qabla al-hijrati bisanah. Dan juga dikatakan pendapat ke-6 adalah 1 tahun sebelum hijrah, atau di bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Kemudian beliau mengomentari pendapat-pendapat tersebut. Ya, pengarang buku Ar-Rahiqul Maktum ini, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, mengatakan bahwasanya 3 pendapat pertama ya itu kemudian ditolak atau lemah, ya marjuh. Kenapa? Karena diketahui bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha itu wafat di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Dan pada waktu beliau wafat sudah jelas bahwa beliau wafat sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu ya. Jadi beliau wafat di tahun ke-10 dan beliau atau sholat itu belum diwajibkan ketika Khadijah itu wafat pada tahun ke-10. Artinya Isra dan Mi'raj ya, itu terjadi setelah tahun ke-10, karena di Isra atau di Mi'raj itulah sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada kaum muslimin ya. Ammal aqwalu tsalatsa al-baqiyah, adapun 3 pendapat setelahnya, kan tadi 6 ya. Jadi 3 pertama tadi ditolak. Adapun 3 pendapat yang setelahnya beliau mengatakan falam ajid ma urajjihu bihi wahidan minha. Saya belum mendapatkan bukti-bukti yang bisa membuat saya merajihkan salah satu pendapat dari 3 pendapat yang tersisa tadi. Ghairu anna siyaq suratul Isra yadullu ala anna al-Isra mutaakhiran jiddan ya. Tapi kita melihat dari konteks dalam surah Al-Isra itu ya, dia menunjukkan bahwasanya Al-Isra dan Mi'raj itu terjadi memang belakangan ya, bukan pada awal-awal kenabian. Ini belakangan pada di kota Mekah sebelum hijrah. Nah, banyak riwayat tentu saja yang menjelaskan kisah dari Isra dan Mi'raj ini. Nah, beliau kemudian menyimpulkan atau menyebutkan pendapat dari Ibnul Qayyim di sini yang menyatukan atau yang meringkas ya dari segala riwayat, dari berbagai riwayat tentang bagaimana kisah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Qala Ibnul Qayyim mengatakan asra bi atau usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW usriya, maksudnya usriya itu diperjalankan Rasulullah SAW bijasadihi ala sahih, dengan jasadnya. Ini pendapat yang paling kuat menurut Ibnu Qayyim, bahwasanya Isra dan Mi'raj atau Isra lebih khusus di sini itu betul-betul terjadi pada jasad Rasulullah SAW dan bukan cuma pada ruhnya. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya jasad Nabi SAW tetap di Mekah, tapi yang Isra dan Mi'raj itu adalah ruhnya Rasulullah SAW. Nah, tapi di sini disebutkan bahwasanya yang sahih, bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah jasad dari Rasulullah SAW. Ya. Minal Masjidil Haram ila Baitil Quds raqiban 'alal burraq. Ya, beliau menumpangi al-burraq. Ya, kendaraan yang disebut al-burraq. Kemudian ditemani oleh Jibril alaihissalam. Kemudian turunlah beliau di sana di Baitul Maqdis ya. Wa shalla bil anbiya imaman, dan beliau kemudian salat sebagai imam ya. Dan makmumnya adalah para nabi di situ. Ya wallahu alam apakah nabinya betul ini ataukah ruhnya. Yang jelas ya, kita mengetahui bahwasanya beliau jadi imam dan inilah kita iman ya, kita harus beriman kepada kabar-kabar seperti ini bahwasanya Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian warabatul barraq bihalqah babil masjid. Ya, beliau kemudian menambatkan atau mengikat burraq itu di gagang pintu masjid. Summa urija bihi tilkal laila, dan di malam yang sama juga beliau pun mi'raj. Ya. Urija maksudnya dinaikkan. Di araja itu maksudnya adalah naik. Ya. Mi'raj, araja, dan di sini dikatakan urija. Ya, beliau dinaikkan. Ya. Dinaikkan di malam tersebut.
min Baitul Quds ila sama'i dunya, dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Ya, langit dunia maksudnya langit pertama, ya, langit dunia. Fastaftaha lahu Jibril, maka Jibril pun kemudian meminta pintu langit tersebut dibuka, maka kemudian dibukalah pintu tersebut. Fara'ahu nalika Adam abal bashar, dan mereka pun atau Nabi Muhammad pun melihat di sana di langit pertama Nabi Adam, ya, bapaknya manusia, nenek moyang manusia. Fasallama alaihi, beliau bersalam, Adam bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyambutnya, ya, dan Rasulullah menjawab salamnya. Dan Nabi Adam mengakui, ya, atau menegaskan kenabian dari Rasulullah SAW. Maka disebutkan sini fa'arahu Allahu arwahas su'ada an yaminihi. Di langit pertama tersebut Rasulullah SAW diperlihatkan kepada beliau, ya, Allah memperlihatkan kepada beliau arwah-arwah orang yang bahagia, ya, arwah para orang-orang saleh, orang mukmin di sebelah kanannya. Dan juga arwahal ashqiya'i an yasarihi, dan juga arwahnya orang-orang yang sengsara, yang orang kafir munafik itu di sebelah kirinya, ya. Kemudian thumma urija bihi ila sama'i tsaniyah, lalu kemudian beliau pun dibawa naik kembali ke langit kedua. Lalu malaikat Jibril pun kemudian meminta dibukakan pintu langit kedua, dan ketika dibuka Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Yahya ibn Zakaria dan juga Isa bin Maryam, ya, melihat dua nabi ini, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka pun saling melemparkan salam, menjawab salam, dan disambut, dan mereka berdua pun, ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini mengakui kenabian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi, beliau dibawa naik lagi ke langit ketiga. Di sini beliau melihat Yusuf alaihissalam, ya, dan melakukan hal yang sama, memberi salam. Kemudian disambutlah beliau dan diakui kenabiannya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memang melihat Nabi Yusuf alaihissalam, yang terkenal kalau kita kenal, ya, kisahnya, beliau adalah orang yang sangat tampan. Ya, bahkan disebutkan Rasulullah SAW ketika mengisahkan atau mensifatkan ciri-cirinya Nabi Yusuf alaihissalam bahwa kalau ketampanan itu ada satu, bayangkan, ya, ini ketampanan ada satu ketampanan lah, ya, kita bilang ketampanan itu adalah sesuatu kesatuan, maka setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf, setengahnya lagi dibagi-bagi kepada kita semua laki-laki. Ya, kira-kira bagaimana ketampannya Nabi Yusuf? Ya, bagaimana kira-kira ketampannya Nabi Yusuf? Jadi wajar, ya, kalau kita lihat di kisahnya itu, di surah Yusuf itu, bagaimana para wanita itu tercengang melihat ketampannya Nabi Yusuf sampai motong-motong atau mengiris-ngiris jarinya sendiri tanpa mereka sadari, tidak rasa. Nah, karena memang ketampanannya itu setengah ketampanan laki-laki. Nah, setengah ini kita bagi-bagi semua, ada yang dapat agak banyak, ada yang lebih sedikit, ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, ya. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit keempat. Di situ beliau melihat Nabi Idris, ya, beliau bersalam, disambut, kemudian diakui kenabiannya. Naik lagi ke langit kelima, beliau melihat Nabi Harun ibn Imran, ya, beliau bersalam, disambut dan juga diakui kenabiannya. Lalu kemudian naik ke langit keenam, ya, dan disinilah beliau menemui Nabi Musa ibn Imran, Nabi Musa alaihissalam. Beliau bersalam, disambut dan juga diakui kenabiannya. Falamma jawazahu baka Musa. Ketika melewati Nabi Musa menangis. Maka ditanya, kenapa menangis wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, abki li'anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Kenapa beliau menangis? Beliau mengatakan, saya menangis karena anak ini, ya, beliau mengatakan gulam atau anak muda ini diutus setelahku, diutus menjadi setelahku, tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga. Ya. Karena kita pernah lihat hadisnya, ya,
bahwasanya Rasulullah SAW beliau melihat sawadul a'zam ketika dibawa naik, beliau melihat sawadul a'zam, beliau melihat banyak sekumpulan manusia, dan beliau menganggap bahwa itulah umatnya. Ternyata ketika itu malaikat yang mendampinginya mengatakan bahwasanya itu adalah umatnya Nabi Musa. Baru kemudian dibawa ke melihat ada lagi sekumpulan yang banyak dan lebih banyak daripada yang sebelumnya, maka dikatakanlah kepada beliau, inilah umatmu. Ya, banyak memang, dan mudah-mudahan kita termasuk di yang banyak itu. Amin. Kemudian di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan melakukan hal yang sama. Lalu kemudian setelah langit ketujuh beliau naik ke Sidratul Muntaha, ya, dan kemudian naik kepada Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Kemudian beliau pun akhirnya naik ke bihi ila ke Allah Subhanahu wa taala. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Beliau mendekat sampai betul-betul mendekat. Fa'auha ila abdihi ma auha. Maka kemudian Allah pun mewahyukan kepada beliau, wa furidha alaihi 50 salah, dan diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 salat dalam sehari. Nah, di sini kita bisa lihat ikhwas sekalian, ya. Selalu dikatakan naik dan naik. Nah, di sini kita bisa tetapkan, ya, ini salah satu dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifatul ulu, punya sifat tinggi. Ya. Dan tinggi yang dimaksud adalah uluul qudrah dan uluul dzat. Ya, uluul qudrah apa ulu derajatnya tinggi, dan juga zatnya juga tinggi. Ya, sifatul ulu. Nah, ini tentu berbeda dengan mungkin yang biasa kita dengar di medsos, ya, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bertempat, Allah tidak bisa ditunjuk, Allah tidak bisa diini. Ya, sementara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu aliyun, Allah itu tinggi, alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy, itu begitu banyak. Allah fis sama, ya, Allah fis sama. Tapi ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala jangan pernah disamakan dengan gedung yang tinggi. Jangan pernah disamakan dengan ketinggiannya makhluk. Karena konsep kita, ikhwas sekalian, ketika memahami sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun, tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah punya penglihatan dan punya pendengaran yang tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk apapun. Maka kita terapkan ini kepada sifat-sifat yang lain. Sifat yang lain. Di Al-Quran Allah menyebutkan ada yad, ada di hadis disebutkan ada kaki, ada tangan, ada kaki. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk, kaki Allah seperti kaki makhluk. Tidak. Tapi kita tetapkan bahwa Allah punya tangan dan Allah punya kaki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak serupa dengan makhluk sedikit pun. Termasuk ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, maha tinggi, ulul tadi kita sebutkan ulul qudrah dan ulul zat, dan Allah juga maha dekat. Ya, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala aliyun ma'a qurbihi, ya, atau aliyun ma'a dunuwihi wa qaribun ma'a uluwihi. Allah itu tinggi tapi dekat dengan kita, dan Allah dekat tapi juga Allah tinggi. Ya, Allah di atas. Allah sifatul ulu, sifat tinggi. Ya. Baik. Kemudian diwajibkan 50 solat. Kemudian beliau pun setelah itu kembali ke Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada beliau, apa yang diperintahkan kepadamu? Nabi menjawab 50 kali solat. Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu. Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif li ummatik. Pulang kembali ke Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Nah, begitu seterusnya, ya. Kemudian dikurangi ya. Sampai kemudian 10, ya, sampai kemudian menjadi 5. Ya.
Akhirnya menjadi 5 saja, ya, 5 kali sholat dalam sehari. Tapi Musa tetap saja mengatakan hal yang sama, ya, kembali lagi minta keringanan. Maka beliau pun mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad istahyaitu min rabbi, saya sudah malu kepada Tuhanku. Walakinni arda wa uslim, saya sudah rela dan saya sudah berserah diri. Jadi okelah 5 salat dalam sehari. Falamma ba'uda nada muda, ketika Nabi Muhammad SAW menjauh, kemudian dikatakanlah nada mudadi, diteriakkanlah, dikatakanlah kepada beliau, qad amdaita faridati wa khafaftu qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi, saya telah mewajibkan dan saya sudah meringankan kepada umatku. Ya, bahkan di hadis atau riwayat yang lain disebutkan bahwasanya khamsin, ya, atau khamsa itu seperti khamsin. Jadi 5 kali salat itu senilai dengan 50 kali salat. Dan ini salah satu keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Memang umurnya pendek-pendek, sehingga waktu beramalnya lebih singkat. Tapi amal-amal yang tersedia, ya, yang dia wajibkan atau yang disyariatkan oleh agama kita, itu pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya berlipat-lipat. Ya, seperti sholat ini, begitu juga amal-amal yang lain, ya. Mungkin kalau kita mau sebutkan satu-satu mungkin tidak ada waktu. Ya, salah satu kita sebutkan adalah apa? Lailatul Qadar. Orang yang beramal di situ sama dengan beramal selama 1000 tahun lebih, ya. Bahkan lebih banyak dari umur manusia, ya. Umur manusia cuma sampai 60-70, ini 1000. Nah, bagaimana kalau kita bisa setiap tahun, ya, dalam puluhan tahun, dalam belasan tahun kita dapatkan Lailatul Qadar, ya, insyaallah pahalanya lebih banyak. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pendek umurnya dan juga pendek fisiknya, ya, kecil fisiknya, ya, tapi keutamaannya luar biasa, ya, sebagaimana kita bilang tadi, ya, lebih banyak yang masuk surga daripada umatnya Nabi Musa, karena memang itu tadi keutamaan yang luar biasa. Walaupun umurnya pendek, tapi amal-amal yang bisa dikerjakan oleh manusia atau umat Nabi Muhammad itu punya keutamaan, yaitu amal-amal yang dilipat gandakan. Al-Quran, ya, dikali 10, satu huruf itu 10 kebaikan misalnya, ya, sedekah, ya, sampai 700 kali lipat misalnya. Puasa tidak terbatas, ya. Mungkin kita biasa dengar ceramah bulan Ramadan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi, ya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata para ulama, maksudnya itu adalah pahalanya tidak terhingga. Kesabaran tidak terhingga, kesabaran pahalanya. Ini keutamaan dari Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya yang thabit atau yang betul-betul dirojihkan di sini, yang adalah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Rasulullah SAW cuma melihat tabir dari cahaya. Atau juga disebutkan di sini Nabi SAW melihat dengan hatinya. Karena memang manusia belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti manusia itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan kenikmatan yang paling besar bagi orang-orang yang di dalam surga adalah apa? Kenikmatan yang paling besar di dalam surga? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan bahwa Allah itu bisa dilihat. Allah bisa dilihat. Jangan sampai lagi yang bilang, ya, kalau Allah bisa dilihat berarti Allah itu punya arah. Dan kalau punya arah berarti Allah membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat berarti Allah seperti makhluk. Ini begini kalau terlalu banyak pakai ini, ya, pakai akal untuk memahami ayat-ayat Allah, terlalu banyak untuk memahami sifat-sifat Allah. Konsep kita sederhana saja. Apa yang Allah katakan di Al-Quran, ya udah kita itu pakai, sederhana saja. Itu yang kita percayai. Semakin banyak kita kemudian mempertanyakan ini dan itu, maka kan semakin itu, ya,
Ya. Makanya Imam Al-Ghazali saja ketika beliau bertobat itu dari filsafat, beliau kan mengarang itu buku tasawuf yang terkenal, Ihya Ulumuddin, dan beliau mengatakan di situ yang namanya lafaz tauhid itu sudah mengalami pergeseran. Lafaz tauhid pada zaman beliau dan sebelumnya itu sudah berbicara tentang bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bilang tadi itu, Allah tidak di atas, tidak bertempat, begini dan sampai ya rumit lah. Karena pakai logika, pakai mantik. Sementara Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah bagaimana kita iltifat, bagaimana semuanya itu kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya musibah ini dari Allah, kita punya masalah kita kembali kepada Allah, kita punya kita punya mendapatkan nikmat, kita percaya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Tapi sudah mengalami pergeseran bahwa tauhid itu adalah apa? Itu tadi. Bagaimana membicarakan sifat-sifat Allah yang ya, kalau kita mau membaca pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Asy'ariyah zaman-zaman belakangan yang sudah terpengaruh dan filsafat, itu bicara sifat-sifat Allah itu ya sudah begitu, bikin pusing. Tapi bagaimana sebenarnya tauhid itu adalah bagaimana kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini juga disebutkan banyak-banyak kisah ya. Banyak kisah apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan ada beberapa hal yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini. Ya. Dalam perjalanan ini, yang pertama adalah uridha alaihi al-laban wal khamar. Beliau diperlihatkan atau ditawari susu dan khamar. Beliau pun kemudian memilih susu. Dan dikatakan kepada beliau, hudital fitrah atau usibtal fitrah. Amma innaka law akhadtal khamar gawat ummatuk. Ya. Kamu telah diberi hidayah, ya, dikembalikan kepada fitrah. Dan seandainya engkau memilih khamar, maka engkau akan menyesatkan atau umatmu akan sesat. Kemudian beliau melihat ada 4 jannah, 4 sungai di jannah, ya, 4 sungai di surga. Ya, nahrani dhahran wa nahrani batinan. 2 itu nampak dan 2 itu batin, tersembunyi. Dan yang 2 yang nampak adalah sungai Nil dan sungai Furat. Dan yang 2 tersembunyi itu adalah tidak dikatakan di sini sungai apa, tapi dikatakan di sini sungai yang berada di surga. Jadi, tadi sungai di dunia dan duanya sungai di surga. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW diperlihatkan 2 sungai ini adalah untuk isyarat bahwasanya letak atau daerah tempat terletaknya sungai Nil dan Al-Furat ini itu akan ditaklukkan dan akan masuk ke dalam Islam para penduduknya. Dan memang betul ya, sungai Nil Mesir, Furat juga. Furat di mana? Irak ya? Efrat. Hah? Efrat. Sungai. Iya. Iya, Irak. Iya. Kemudian beliau melihat malaikat penjaga neraka, Malik. Wa huwa la yadhhak, tidak pernah senyum. Wa laysa ala wajhihi bashar wa bashashah. Ya. Mukanya tidak nampak, tidak ada seri-seri, ya, tidak berseri-seri mukanya. Wa kadzalika ra'al jannah wan nar, dan beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau kemudian juga melihat di neraka, ya, beliau melihat beberapa siksaan di sini. Orang-orang pemakan harta anak yatim secara zalim, ya. Bibirnya seperti bibir unta. Kemudian dilemparkan ke dalam mulut mereka api neraka, ya. Apakah seperti gumpalan api neraka begitu ya, sampai gumpalan tersebut masuk di mulut dan keluar di dubur. Kemudian beliau melihat para pemakan riba punya perut yang buncit, ya. Karena saking buncitnya mereka tidak bisa bergerak dari tempatnya. Kemudian alu Fir'aun, tentara Fir'aun melewati mereka, ya.
kemudian mereka pun kemudian terinjak-injak oleh tentara Firaun tersebut. Kemudian beliau melihat para pezina, ya, di depan mereka ada daging yang bagus, yang besar, gemuk, dan kemudian di sebelahnya lagi, sebelah lainnya ada daging yang sudah menjijikkan, ya. Tapi ternyata mereka makan yang daging yang menjijikkan dan meninggalkan daging yang bagus. Kemudian diperlihatkan juga beliau para wanita yang sering memasukkan laki-laki, ya, ke dalam rumahnya. Maksudnya laki-laki yang bukan mahramnya. Ra'ahunna mu'alliqat bitadyihin. Ya, beliau melihat mereka itu digantung dengan payudaranya. Ya. Kemudian beliau pun juga melihat ini. Nah, di sini beliau melihat kafilah dagang dari Mekah yang berada di Baitul Maqdis atau di sekitar Baitul Maqdis. Yang ini nantinya menjadi bukti bahwa beliau betul-betul ke Baitul Maqdis. Jadi ketika beliau pulang nanti, kita tanya buktinya mana, kalau betul-betul engkau sudah pergi ke Baitul Maqdis, karena memang diketahui orang masyarakat Mekah itu tahu bahwasanya Nabi SAW belum pernah ke situ. Nah, nanti Nabi SAW menceritakan bahwa Baitul Maqdis itu bentuknya begini, bentuknya begini, bentuknya begini. Beliau kemudian mengatakan, saya melihat ada kafilah dagang dari Mekah, mereka melakukan ini dan ini. Nanti setelah mereka sampai di Mekah ditanya apakah betul seperti itu sebagaimana dikatakan Rasulullah, ternyata betul. Dan di kejadian ini pula beliau sallallahu alaihi wasallam atau sahabat beliau sahabat Nabi SAW yaitu Abu Bakar itu digelari dengan As-Siddiq. Tidak ragu-ragu sama sekali. Ya, beliau mengatakan kalau Rasulullah mengatakan itu berarti itu benar. Kaum muslimin sendiri pada waktu itu sempat diterpa rasa keraguan. Betul gini. Bagaimana caranya ya pada waktu itu ke Palestina dari Arab Saudi atau dari Mekah ke Palestina dalam satu malam? Tidak mungkin. Orang itu berbulan-bulan kalau mau melakukan perjalanan pada waktu itu. Tapi ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu tanpa ragu sedikit pun, ya, beliau kemudian langsung kalau Nabi Muhammad yang bilang pasti benar. Taib. Intinya ikhwah sekalian bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah juga sebagai bentuk penghiburan, ya. Penghiburan bagi Rasulullah SAW yang memang pada waktu itu ditimpa tahun kesedihan. Dan juga kita lihat di sini bahwasanya salat, ya, perintah salat atau syariat salat itu tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ketika salat itu diwajibkan kepada umat, kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad yang naik ke atas, diwajibkan salat. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain Nabi SAW di bumi, turun wahyu bahwa ibadah ini wajib, ibadah ini wajib, ini wajib. Kita bisa di sini simpulkan bagaimana posisi atau keutamaan salat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena ketika salat diwajibkan, Nabi SAW yang naik ke atas, diwajibkan salat. Ibadah yang lain wahyunya yang turun, ya, di bawah Nabi Jibril, dan dikatakan bahwasanya ini wajib, ini wajib, ini wajib. Nah, kita bisa simpulkan ikhwas sekalian betapa luar biasa posisi salat itu dalam agama kita. Kayaknya wajar kalau disebutkan oleh Nabi SAW bahwa salat itu adalah tiang agama, yang meninggalkan salat itu kafir, ya kan? Ya. Nah, di sini kita harus betul-betul bisa menjaga salat kita, ya, yang cuma 5 kali itu. Awalnya 50, sampai kemudian Allah ringankan untuk sampai menjadi 5 kali, dan 5 kali itu kita sudah sebutkan 5 kali itu setara dengan 50 kali. Maka kalau ada sudah yang betul-betul melalaikan salat yang cuma 5 ini, ya, salat yang ibadah salat yang luar biasa, luar biasa keutamaannya ini, luar biasa posisinya, ya, kedudukannya di agama kita ini. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Salat adalah keutamaan yang luar biasa. Salat adalah kewajiban yang paling utama untuk kaum muslimin. Baik, ikhwas sekalian yang akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita cukupkan dulu. Kita selesaikan Isra Mi'raj, lalu kemudian kita akan masuk ke Bai'atul Aqabah pertama. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang